Halo, berjumpa kembali dengan berbagi bersama Aris Wahyu. Kali ini kita akan berbagi tentang kebijakan Soekarno memperparah ekonomi antara tahun 1960 sampai 1962. Yang diambil dari buku Soekarno, sebuah biografi politik karangan John D. Lick. Pada bulan Agustus 1959, sebuah dekrit 5 Juli, Soekarno secara mengejutkan telah mengambil tindakan keras menyangkut perubahan harga mata uang. Uang kertas 1.000 dan 500 rupiah hanya berlaku sepersepuluhnya. Deposito dan bank-bank yang lebih dari 25.000 dibekukan sampai hanya 10% dari harga simpanan, dan sekaligus nilai tukar rupiah dipotong sampai hampir 1/4 dari nilai tukar resmi sebelumnya. Tindakan ini hanya untuk mengulur waktu, dan tidak lama sesudah itu defisit dalam anggaran belanja negara dan jatuhnya ekspor sekali lagi menimbulkan inflasi yang berkepanjangan. Antara akhir tahun 1960 dan akhir 1962 meningkatnya uang yang beredar dari 47,8 billion menjadi 135,3 billion yang terpantul pada kenaikan harga yang melonjak tinggi. Pada bulan Agustus 1960, Dewan Perancang Nasional mengumumkan rencana pembangunan semesta berencana untuk mengembangkan ekonomi. Rencana ini berisi program yang menghendaki jumlah biaya yang luar biasa dan kecuali menunjukkan bahwa dana keperluan modal diharapkan datang dari sumber-sumber luar. Rencana-rencana ini tidak berisi petunjuk yang jelas bagaimana rencana itu harus dibiayai. Dengan berbagai cara, ternyata kebijaksanaan ini telah diperhitungkan untuk melemahkan sektor ekonomi swasta dan mendorong pertumbuhan birokrasi baru kapitalisme. Penyitaan milik Belanda pada tahun 1957 mengawali proses ini dengan hasil berupa malapetaka di lapangan ekonomi yang datang secara langsung dan berlanjut berkepanjangan. Tindakan pengawasan terhadap mata uang asing, dorongan terhadap perusahaan-perusahaan dagang milik negara, dan perubahan moneter pada tahun 1959 yang menyertainya serta ikut mendorong kecenderungan parahnya ekonomi. Demikian juga upaya untuk membatasi dominasi pedagang eceran orang-orang Cina di pedesaan, meskipun peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1959 yang berisi ketentuan-ketentuan tentang pembatasan ini tidak segera diterima oleh Soekarno. Sebaliknya, peraturan ini mencerminkan keinginan Angkatan Darat dan kalangan pedagang Indonesia tertentu yang umumnya menentang pemerintahan rezim Soekarno. Soekarno tidak pernah mempergunakan kekuasaannya terhadap tindakan diskriminasi seperti ini. Sesungguhnya harus ditekankan setegas-tegasnya bahwa dalam masyarakat yang perasaan anti Cinanya meluas dan berkembang, ia secara konsisten tetap mempertahankan bahwa orang Indonesia keturunan Cina tetap harus diperlakukan sebagai bangsa sendiri, sebagai bagian dari persatuan Indonesia, dan untuk mencapai ini ia sering memberi peringatan-peringatan. Amatlah penting untuk mengikis habis semua bentuk rasialisme, katanya dalam pidato 17 Agustus 1964 yang jelas berhubungan dengan persoalan perasaan anti-Cina. Ia menempatkan masalah Cina dalam hubungan persatuan nasional yang lebih luas. Seperti saudara ketahui dan selalu saya impi-impikan adalah kerukunan Pancasilais manipolis dari segala suku bangsa. Kerukunan dari segala suku artinya termasuk suku-suku peranakan atau keturunan asing. Arabkah dia, Eropakah dia,
Tionghoa kah dia, India kah dia, Pakistan kah dia, atau Yahudi kah dia. Tak bisa misalnya kita meniadakan rahang Batak atau sipit Tionghoa atau mancungnya Arab dan seterusnya. Memang bukan ini yang menjadi soal. Yang menjadi soal ialah bagaimana membina kerukunan, membina persatuan, membina bangsa di antara semuanya dan dari semuanya. Oleh sebab itu, aspek peraturan ekonomi yang demikian adalah terlampau berat untuk bisa diterimanya. Ketika upaya pemerintah mengatur ekonomi meningkat, dengan demikian juga korupsi. Aparat pemerintah tidak cukup lengkap untuk memutar roda pengawasan, dan ini bersamaan dengan kenaikan harga keperluan hidup sehari-hari. Sangat rendahnya gaji pegawai telah mendorong penyogokan, penyalahgunaan alat-alat milik pemerintah, dan kejahatan-kejahatan lainnya yang menjadi bagian dari cara hidup ekonomi Indonesia. Kurangnya pengertian tentang masalah-masalah ekonomi sangat besar pada Soekarno. Mereka katakan ada inflasi dalam ekonomi Indonesia, katanya kepada seorang diplomat asing yang tercengang mendengarnya. Apakah memang begitu menurut pikiran Tuan, katanya. Dalam pidato 17 Agustus tahun 1962, Soekarno antara lain menanggapi kritik di atas. Ada sementara orang yang berkata, Bung Karno pandai pidato politik tetapi tidak memperdulikan sama sekali soal ekonomi. Saya tahu adanya kritik-kritik yang demikian itu, akan tetapi saya berkata kepada saudara-saudara, strategi pimpinan saya sudah memperhitungkan makna dari kritik-kritik itu. Memang enak didengar oleh pengikut-pengikutnya, tetapi ia tidak menjelaskan apapun tentang rencana ekonominya. Strateginya, katanya, adalah memberikan prioritas kepada pemulihan keamanan dalam negeri, mengkonsolidasinya, dan mengembalikan Irian Barat. Dan ini lebih penting dari persoalan-persoalan ekonomi. Setahun kemudian, ia membela kebijaksanaan ekonominya dalam kaitan dengan tujuan revolusinya. Terus terang, saya bukan ahli ekonomi. Saya seorang yang revolusioner. Perasaan dan pikiran saya mengenai ekonomi adalah sederhana, amat sederhana sekali. Boleh dirumuskan sebagai berikut. Kalau bangsa-bangsa yang hidup di padang pasir yang kering dan tandus bisa memecahkan persoalan ekonominya, kenapa kita tidak? Hanya pada suatu kejadian pada tahun 1963, kelihatannya pemerintah bersedia menerima saran ekonomi yang realistis. Pada bulan Maret, suatu pidato Soekarno yang kemudian dikenal dengan Deklarasi Ekonomi, DEKON, menunjukkan adanya perhatian terhadap keadaan ekonomi, meskipun sayang sekali dinyatakan tidak dalam istilah yang jelas. Ia mengulangi tema-tema yang sudah banyak dikenal dan tidak sedikit pun memberikan usul rencana yang khusus. Tugas pada tingkat revolusi kita sekarang, katanya, adalah menghancurkan sisa-sisa ekonomi imperialisme dan feodalisme dan memobilisasi seluruh kemampuan nasional untuk menciptakan ekonomi nasional yang akan menjurus kepada ekonomi sosialis Indonesia. Pimpinan, katanya, harus berada di tangan pemerintahan dan kepentingan asing akan disambut dengan bentuk perjanjian-perjanjian bagi hasil production sharing. Ia tidak mau melihat kenyataan bentuk-bentuk hasil produksi production sharing, yakni kredit asing dipergunakan tetapi milik tetap berada di tangan Indonesia, mungkin tidak menarik bagi penanam modal asing. Menyediakan pangan dan sandang mendapatkan prioritas utama pada waktu itu. Demikianlah peristiwa parahnya ekonomi Indonesia pada tahun 1960 sampai 1962. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya.